Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, kita lanjut kembali. Ini video konstanta Kp yang ketiga. Yang lalu kita udah bahas soal ini ya. Nah, ini mereview soal yang lalu. Jadi ini kita akan lanjut dengan pemakaian rumus ini ke dalam soal berikutnya. Nah, coba kita lihat soalnya. Di sini dikatakan dalam bejana yang bervolume 3 liter sebanyak 5 mol amonia terurai dengan derajat disosiasi 0,4 menurut reaksi berikut. Nah, jika tekanan total pada keadaan setimbang adalah 3 atm, maka berapakah harga Kp-nya? Oke, baik. Jadi langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksi. Gimana reaksinya? Reaksinya adalah NH3 kemudian ini terurai setimbang dengan N2 ditambah 3H2. Semuanya berfase gas. Di soal dikatakan sebanyak 5 mol amonia terurai dengan derajat disosiasi 0,4. Derajat disosiasi itu adalah alfa. Ini sudah kita pelajari pada video derajat disosiasi. Nah, maka kita tulis bagian kesetimbangannya. Mula-mula kemudian terurai, lalu setimbang. Di sini kita diminta menentukan berapakah nilai Kp untuk reaksi ini. Nah, berdasarkan persamaan reaksinya, kita bisa tentukan persamaan Kp-nya ini bagaimana. Kp itu adalah hasil perkalian tekanan parsial yang kanan dibagi dengan hasil perkalian tekanan parsial yang kiri. Berarti bisa kita tulis tekanan parsial N2 dikali dengan tekanan parsial H2 pangkat 3 dibagi tekanan parsial NH3 pangkat 2. Nah, tugas kita di sini cari dulu berapa tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang. Nah, itu bisa kita tentukan kalau kita tahu mol masing-masing gas pada saat setimbang. Nah, untuk itu kita lengkapi bagannya. Sebanyak 5 mol amonia katanya. Mula-mula ada 5 mol amonia. Terurai dengan derajat disosiasi 0,4. Apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi itu adalah terurai dibagi mula-mula. Coba kita pikirkan, angka berapa di sini? Berapa bilangan di sini? Supaya kalau dibagi 5, hasilnya 0,4. Karena yang namanya derajat disosiasi itu terurai dibagi mula-mula. Coba, berapa di sini? Supaya kalau kita bagi 5, dia jadi 0,4. Nah, kalau mau lebih gampangnya begini aja. Cukup kita kalikanlah mula-mula dengan alfa, maka hasil kali mula-mula dengan alfa itu sama dengan terurai. Berarti dari sini kita bisa tahu terurainya 2. Nah, kalau ini sudah dapat, ini tinggal gunakan perbandingan koefisien. 2 banding 1 banding 3. 2 banding 1, kalau ini 2, berarti ini 1. 1 banding 3, kalau ini 1, berarti ini 3. Nah, ini 3. Yang di sini 1, ini berarti 5 dikurang 2, 3. Inilah jumlah mol masing-masing gas pada saat setimbang. Nah, sekarang dari mol ini kita cari tekanan parsial. Gimana cara mengubah mol menjadi tekanan parsial? Itu yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi tekanan parsial NH3, cara menentukannya adalah mol NH3, 3 dibagi mol total. Mol total 3 tambah 1 tambah 3, 7. Dikali tekanan total. Tekanan totalnya di soal ada. Ini jika tekanan total 3,5. Tekanan total itu sama dengan tekanan ruang. Nah, ini kalau kita hitung, ini kita bisa coret kemari. Jadi 2, maka dapat 1,5 atm. Nah, untuk mencari yang 2 lagi, nggak usah lagi pakai rumus, kita bandingkan aja. Coba kita lihat perbandingannya. Tekanan parsial NH3 itu setengah dari mol NH3. Nah, ini akan berlaku untuk semua gas.
berarti tekanan parsial N2 juga setengah dari molnya. Berarti setengah dari 1 adalah setengah ATM. Nah, tekanan parsial A2 ya gitu juga, pasti setengah dari molnya. Nah, ini berdasarkan video yang sebelumnya kita pelajari ya. Jadi, kita lihat langsung aja bahwa tekanan parsial gas NH3 setengah dari molnya. Berarti tekanan parsial gas yang lain juga akan setengah dari molnya, 1,5 atm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angka ini kemari. N2-nya adalah 0,5. Kemudian H2-nya adalah 1,5 pangkat 3. Kemudian NH3-nya 1,5 pangkat 2. Nah, ini kita bisa coret habis. Setengah dari 1,5 itu 0,75. Nah, dengan demikian, maka dapatlah kita jawabannya cantik. Oke, ini untuk soal nomor 2. Ini lanjutan yang lalu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nih. Di sini dikatakan dalam suatu wadah gas N2O4 terdisosiasi 50%. Artinya terurai 50% dari mula-mula menjadi gas NO2. Sehingga campuran gas-gas menimbulkan tekanan total 6 atm. Yang ditanya soal berapakah harga Kp? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu persamaan reaksi. Karena dari persamaan reaksi itu kita bisa turunkan nanti persamaan Kp-nya. Oke, sekarang coba kita lihat. N2O4. Dia terurai menjadi apa? NO2. Kita setarakan kali 2. Nah, di sini mula-mula N2O4 nggak ada disebutkan. Ya, kita misalkan saja. Misalkan dia mula-mulanya sebesar A mol. Nah, kemudian dia terurai. Lalu tercapailah kondisi setimbang. Ya. Nah, jadi di sini dia terurai dengan alfa 0,5. Terdisosiasi 50% itu berarti alfanya 0,5. Kalau alfanya 0,5, berarti yang terurai itu setengah dari mula-mula. Karena 0,5 kali mula-mula, itulah A terurai. Berarti 0,5A. Nah, kalau ini 0,5A, 1/2, berarti ini A. Ini A, ini dikurangi 0,5A. Nah, dengan demikian, kalau udah tahu mol masing-masing gas, pada saat setimbang, kita bisa mencari Kp. Apa rumus Kp-nya? Kp sama dengan tekanan parsial NO2 pangkat 2 kita bagi dengan tekanan parsial N2O4. Nah, kita cari tekanan parsial masing-masing, baru nanti kita masukkan kemari. Nah, cara mencari tekanan parsial N2O4 gimana? Nah, kita udah pelajari sebelumnya. Tekanan parsial N2O4, cara mencarinya, mol N2O4 pada saat setimbang 0,5A dibagi tekanan total gas pada saat setimbang 1,5A kali dengan tekanan total. Tekanan totalnya ini 6 atm. Ingat, tekanan total, tekanan ruang itu sama. Nah, ini kita bisa coret. Berapa hasilnya nih? 0,5 dikali 6 itu adalah 3. 3 dibagi 1,5 itu 2 atm ya. Jadi tekanan parsial N2O4-nya adalah 2 atm. Lalu tekanan parsial NO2-nya berapa? Sebenarnya kalau sudah tinggal satu lagi, kita nggak usah lagi pakai rumus yang ini. Ingat aja, tekanan total itu adalah jumlah dari seluruh tekanan parsial. Kalau tekanan parsial N2O4 kita sudah tahu 2, maka tekanan parsial NO2-nya ya pasti 4. Nah, itu aja.
Kalau kita mau pakai rumus ini silahkan yang begini. Tapi kalau mau cepat langsung aja. NO2-nya 4 pangkat 2 dibagi N2O4. N2O4-nya 2. Berarti dari sini kita bisa dapat 16 dibagi 2, 8. Nah, maka 8 lah jawabannya. Cantik. Nah, itu dia. Nah, kemudian ingat, kalau kita disuruh mencari KP, di sini ada data volume, biar aja. Contohnya seperti soal yang tadi, yang soal sebelum ini. Nah, ini. Ada di sini volumenya 3 liter. Nggak dipakai ya kalau untuk mencari KP, kecuali kalau kita mau mencari KC. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, jadi lebih bervariasi kita bahas soal di sini ya. Nah, di sini jika natrium bikarbonat dipanaskan, maka dia akan terurai menurut reaksi ini. Ternyata tekanan total pada kesetimbangan adalah 5. Berapa harga KP? Nah, ini mudah. Langsung aja kita buat persamaan KP-nya. Ingat, yang masuk ke dalam persamaan KP itu hanya yang berfase gas. Ini solid nggak masuk. Berarti yang masuk itu hanya gas, yaitu tekanan parsial H2O kita kali dengan tekanan parsial CO2. Nah, maka tugas kita cari berapa tekanan parsial H2O, berapa tekanan parsial CO2. Di soal dikatakan tekanan totalnya 5 atm. Apa itu tekanan total? Tekanan total itu adalah jumlah dari tekanan parsial. Nah, coba kita pikirkan. Tekanan parsial H2O dengan tekanan parsial CO2 itu pasti sama. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama. Seandainya koefisien ini 1, ini 2, maka tekanan parsial mereka juga 1:2. Karena ini 1, ini 1, sama koefisiennya, maka tekanan parsialnya akan sama. Coba kita ingat-ingat, bilangan berapa yang sama ya, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Ingat, tekanan total itu adalah jumlah dari seluruh tekanan parsial gas. Jadi yang gas saja. Berarti tekanan total yang 5 itu adalah ini. Tekanan parsial H2O ditambah tekanan parsial CO2. Nah, kalau kita lihat koefisiennya sama, berarti tekanan parsialnya wajib sama. Coba bilangan yang sama dijumlahkan hasilnya 5. Maka sudah pasti ini 2,5, ini 2,5. Nah, tinggal kita masukkan 2,5, 2,5. Maka dapat 6,25. Maka jawabannya bola. Nah, gimana seandainya kalau koefisiennya beda? Ini misal ya, misal. Saya misalkan koefisiensi A2O-nya 1 misal ya. Ini 2. Maka untuk mencari tekanan parsial H2O, jadi caranya gini. 1 dibagi 3. Baru kita kali 5. Nah, ini kalau kita mau mencari tekanan parsial H2O seandainya koefisiennya berbeda. Kalau sama, ya langsung aja seperti tadi. Ini 2,5, 2,5. Nah, mudah ya. Nah, berikutnya, kita lihat soal berikutnya lagi. Nah, di sini, dalam wadah dalam wadah tertutup, amonium klorida NH4Cl, amonium klorida atau NH4Cl. Nah, terurai menurut reaksi ini, terdisosiasi menurut reaksi ini. Jika pada suhu tersebut harga Kp sama dengan A, berapa tekanan total? Itu yang ditanya. Yang ditanya adalah tekanan total. Kalau Kp-nya sebesar A, berapa tekanan totalnya? Oke, baik. Pertama kita buat dulu persamaan Kp-nya. Apa persamaan Kp-nya? Ingat, yang dimaksud dengan Kp adalah hasil perkalian tekanan parsial gas dibagi dengan hasil perkalian tekanan reaktan yang juga gas. Nah, di sini solid. Maka Kp di sini adalah tekanan parsial NH3 dikali tekanan parsial HCl. Nah, yang ditanya soal adalah tekanan total.
Ingat, tekanan total di sini adalah tekanan parsial NH3 ditambah tekanan parsial HCl. Nah, tekanan parsial NH3 ditambah tekanan parsial HCl itulah tekanan total. Nah, kita belum tahu tekanan parsial NH3, misalkan X. HCl-nya gimana? Karena koefisiennya sama, maka tekanan parsial HCl pasti sama dengan NH3, X juga. Tapi seandainya ini 2, kalau ini X, ini 2X. Kalau ini X, ini 2X. Nah, berarti tekanan parsial NH3 X, tekanan parsial HCl X. Sedangkan Kp nilainya A. Dari sini kita bisa dapat X kuadrat sama dengan A. Berarti X sama dengan apa? Akar A. Nah, yang dimaksud dengan tekanan total adalah tekanan parsial NH3 ditambah tekanan parsial HCl. Tekanan parsial NH3 tadi kan X. X itu nilainya akar A. Kita masukkan akar A. Tambah HCl. HCl juga tekanan parsialnya X. X itu nilainya akar A. Maka dari sini kita bisa dapat 2 kali akar A. Nah, maka dengan demikian jawabannya adalah ento. Oke, ini untuk soal yang nomor 5. Ya, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Kita akan pelajari hubungan Kp dengan Kc. Hubungan Kp dengan Kc. Yang lalu kita udah belajar tentang Kc, tentang Kc, dan hari ini kita belajar tentang Kp. Maka kita bahas sekarang hubungan Kp dengan Kc. Hubungan Kp dengan Kc itu bisa dijelaskan melalui persamaan reaksi ini. Melalui persamaan ini. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Inilah hubungannya. Nah, apa itu R? R ini tetapan umum gas 0,082. T itu apa? T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Delta N ini adalah koefisien gas di sebelah kanan kurang koefisien gas di sebelah kiri. Nah, itu dia. Itu delta N. Contoh kalau pada reaksi ini delta N-nya koefisien gas di kanan 2, koefisien gas kiri 0 karena ini solid. 2 kurang 0, 2. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi seandainya koefisien gas di kanan sama dengan koefisien gas di kiri. Kalau koefisien gas di kanan sama dengan koefisien gas di kiri, berarti di delta N ini nilainya 0. RT pangkat 0, berapapun bilangan ini kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Artinya, kalau koefisien gas kanan sama dengan koefisien gas kiri, maka nilai Kp reaksi itu akan sama dengan nilai Kc-nya. Ingat ya, Kp akan sama dengan Kc. Kalau jumlah koefisien gas di kanan sama dengan jumlah koefisien gas di kiri. Coba kita lihat soal berikutnya. Nih, yang di atas. Ya, nanti baru kita bahas soal tambahan ini. Nah, pertanyaan nilai Kp sama dengan Kc terdapat pada reaksi mana? Ingat tadi, Kp akan sama dengan Kc kalau jumlah koefisien gas di kanan sama dengan jumlah koefisien gas di kiri. Kita hitung, mana yang koefisien gas kanan dengan kirinya sama? Kalau kita lihat, ini cair. Jadi yang dihitung ini 1, ini 2, beda. Nah, kalau ini 3, ini 2, beda. Yang sama itu yang E. Entok ya, ini gasnya 1, yang ini 1. Ini kan solid. Nah, jadi maka nomor 6 ini jawabannya entok. Nah, sekarang kita bahas pemakaian rumus yang tadi, yaitu Kp sama dengan Kc kali R T pangkat delta N. Nah, coba kita hitung. Kita lihat soalnya ya. Suatu reaksi kesetimbangan A menjadi B ditambah C.
KP-nya 0,328 pada suhu 127 derajat Celcius. Berapa KC? KP diketahui, ditanya KC. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya tadi. KP sama dengan KC kali R dikali T, pangkatkan dengan delta N. KP-nya udah tahu ini. 328 kali 10 pangkat min 3. KC kita mau cari. R 0,082, T 127 derajat Celcius. Kalau kita jadikan Kelvin, ini tambah 273. Itu pas 400 ya. Karena 127 tambah 273. Delta N koefisien gas kanan kurang koefisien gas kiri. 2 dikurang 1. Oke, berarti ini 328 kali 10 pangkat min 3 sama dengan KC kali. Ini kalau kita hitung 8,2 kali 4 nih. Ini majukan 2. Nah, ini kurangi ilangi. Jadi 8,2 kali 4 itu sama dengan 32,8. Maka dari sini kita bisa dapat KC sama dengan 328 kali 10 pangkat min 3 nih ya, dibagi 32,8. Ini 10 kali ini, 10 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2. Nah, itulah dia nilainya, maka jawabannya adalah A. Oke, baik. Anak-anak kami, kelas 11 SMA. Nah, kita akhiri mengenai konstanta KP. Untuk video berikutnya saya akan keluarkan tentang pergeseran letak kesetimbangan. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Kemudian kalau bisa di-share ke teman-temannya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.